أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridho Allah bahwa sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepada kita semua. Yang kalau kita hitung-hitung nikmat itu pastilah kita tidak sanggup menghitungnya. Kita sadar bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah itu kita gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan ada di antara nikmat-nikmat itu yang membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teruslah berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menuntut kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang istiqamah menjalankan ajaran yang dibawa oleh beliau. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan harapan ketika kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kesempatan khutbah yang singkat ini saya ingin menyampaikan 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan pedoman kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dalam menjalani kehidupan yang sesaat ini, agar kita tidak salah melangkah, yang pada akhirnya ketika kita mempedomani pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah ini, insya Allah kita akan selamat tidak saja di dunia, terlebih-lebih kita akan selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Takwa ini tidak memandang tempat, tidak melihat di mana kita, tetapi takwa harus menjadi pakaian kita. Takwa harus menjadi identitas kita, sehingga kita betul-betul merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita ini. Takwa yang tertinggi itu adalah merasakan kehadiran Allah. Di dalam ihsan kita diajarkan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembah kamulah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tetapi karena keterbatasanmu kau tak sanggup melihat Allah, yakinlah bahwa Allah sedang menatapmu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, ketika kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka hampir bisa dipastikan bahwa kita akan selamat dari melakukan dosa sekecil apapun itu. Karena tidak ada satu sudut pun di bumi Allah ini yang luput dari penglihatan Allah, yang luput dari pendengaran Allah, yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa dimonitor oleh Allah.
kita senantiasa dilihat oleh Allah. Apa yang kita lakukan senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa ada 3 cara Allah mengawasi manusia. Yang pertama, pengawasan Allah secara langsung. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia ketimbang urat lehernya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita bisa merasakan bahwa urat leher kita ini nempel di tubuh kita. Tetapi Allah jauh lebih dekat kepada kita ketimbang urat leher kita sendiri. Artinya bahwa Allah tidak punya batasan untuk tahu, untuk mendengar, untuk melihat apapun yang kita lakukan. Kemudian Allah mengawasi kita dengan 2 malaikat yang dititipkan Allah di setiap pribadi kita. Satu di kanan, satu di kiri, mencatat seluruh apapun yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ada 2 malaikat, satu di kanan, satu di kiri, mencatat seluruh aktivitas yang kita lakukan. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah lupa apa yang kita lakukan di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan apapun yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun kejahatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, hadirkan kedua malaikat yang mengawasi kita, yakinkan diri kita bahwa kita diawasi. Memang malaikat itu tidak melihat, tidak kita lihat, tetapi karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita beriman kepada malaikat, walaupun tak nampak, itulah iman. Kalau nampak kita baru merasa terawasi, itu saya kira kita tidak perlu beriman. Tapi iman itu mempercayai yang mengawasi kita, tak mampu kita lihat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita lewat indera yang dititipkan Allah di tubuh kita ini. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti ketika kita kembali kepada Allah, mulut yang selama ini suka-suka kita menggunakannya, yang benar kita bilang salah, yang salah kita bilang benar. Tetapi ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulut ini akan dikunci oleh Allah, mulut ini akan ditutup oleh Allah. Yang berbicara di hadapan Allah adalah tangan kita ini. Oleh karena itu, semua aktivitas yang kita lakukan hari ini sudah terekam di tangan kita ini. Passwordnya hanya dimiliki oleh Allah. Hanya Allah yang bisa melihat dan membuka apa sesungguhnya yang tersimpan di tangan kita hari ini. Kaum muslimin, ketika tangan bersaksi, ketika tangan berbicara di hadapan Allah, maka kaki kita ini akan memperkuat apa yang diucapkan oleh tangan. Apakah kita bisa beraktivitas tanpa menggunakan kedua tangan dan kedua kaki kita ini? Jawabannya tak bisa. Kemanapun kita, maka tangan dan kaki ini akan ikut serta. Ternyata keikutsertaan tangan dan kaki ini dalam rangka untuk mencatat, untuk mencatat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, dimanapun kamu, sedang apapun kamu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa inilah nanti yang akan kita bawa ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran kemuliaan kita di hadapan Allah juga tergantung sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Rasul yang kedua, wattabi'as sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti dosa yang pernah kau lakukan dengan banyak-banyak berbuat kebaikan. Semua kita yang hadir ini pernah melakukan yang namanya dosa. Manusia yang baik itu bukan manusia yang luput dari dosa, tetapi manusia yang ketika dia melakukan dosa, dia sadar bahwa itu adalah kesalahan, maka dia ingat kepada Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya kita. Berbeda dengan makhluk Allah yang bernama iblis. Ketika iblis tinggal di dalam surga, perintahkan Allah dia sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dengan kesombongannya, dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah,
Betapa beruntungnya kita hari ini menjadi umat Muhammad SAW. Bagaimana seandainya perlakuan yang dilakukan Allah kepada iblis sama dengan yang diperlakukan kepada kita. Iblis satu kali melanggar larangan Allah, tetapi selama-lamanya dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita hampir setiap hari kita akrab dengan yang namanya dosa. Tetapi ketika kita ingin bertaubat, kita ingin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kita, keampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosa-dosa yang kita lakukan ini. Oleh karena itu, tugas kita hari ini, mari kita menatap kembali ke belakang apa yang sudah kita lakukan seusia kita hari ini. Sejak umur 10 tahun rata-rata kita sudah memiliki kewajiban. Kita wajib sholat, kita wajib puasa, kita wajib melaksanakan perintah Allah. Kita tidak boleh melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sejak usia itu, mari kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita sudah melaksanakan sholat sejak usia 10 tahun? Apakah kita sudah meninggalkan larangan-larangan Allah sejak usia banyak kita? Kalau belum, kaum muslimin rahimakumullah, ini kesempatan. Ketika Allah kasih kita kesempatan hidup hari ini, kita harus maknai kesempatan ini dalam dua hal. Seringkali kita mendengar ketika ada orang yang lebih tua usianya dibanding kita meninggal dunia, apa yang kita bilangkan? Wajarlah kakek itu meninggal karena memang sudah tua. Tetapi kan ada juga orang yang dipanggil Allah usianya lebih muda daripada kita. Seharusnya ketika itu yang terjadi, kita tanya kepada diri kita. Kalau yang tua mati karena usianya lebih tua mungkin. Tetapi yang usianya lebih muda pun banyak juga yang mati. Kenapa kita tidak mati? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kesempatan kepada kita. Pertama, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal-amal kita. Mungkin Allah melihat masih sedikit amal kita, maka dikasih Allah kesempatan kita untuk beramal. Kemudian yang kedua, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mungkin melihat dosa-dosa kita, masa lalu kita banyak, maksiat yang kita lakukan banyak, sehingga Allah hidupkan kita hari ini supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, ketika kesempatan hidup kita ini kita tidak gunakan dalam rangka untuk beramal, tidak gunakan dalam rangka untuk bertaubat kepada Allah, selesai juga, mati juga sebentar lagi. Ketika kita mati, maka sesungguhnya yang akan kita bawa adalah apa yang kita kerjakan, tentu kebaikan, amal, ibadah yang kita lakukan hari. Itulah yang akan menolong kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, kesempatan kita untuk beramal singkat. Kata Nabi hanya 60 sampai 70 tahun saja. Yang lebih dari itu hanya sedikit. Sementara bekal yang kita mau bawa itu banyak. Kan lebih lama mati ketimbang kita hidup. Lebih lama kita mempergunakan bekal itu ketimbang waktu kita untuk menyiapkan bekal itu sendiri. Bayangkan, hidup hanya 70 tahun, sementara mati selama-lamanya. Artinya, waktu yang singkat ini harus betul-betul kita bisa manfaatkan dalam rangka untuk memperbanyak bekal yang kita mau bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan ketika kita ingin bepergian di dunia ini luar biasa persiapan bekal yang kita siapkan. Katakan kita akan melakukan perjalanan selama 1 bulan ke satu tempat. Setelah kita hitung-hitung 10 juta sudah cukup, tapi cenderung kita bawa lebih dari 10 juta. Entah bagaimana nanti di sana, entah kurang bekalku. Kenapa kalau untuk urusan dunia takut kali kita kurang bekal? Seharusnya kita berpikir sebaliknya ketika untuk urusan akhirat. Entah kurang nanti bekalku, maka aku hari ini harus serius untuk beramal. Maka aku hari ini harus jauh dari yang namanya dosa, supaya nanti ketika kita kembali kepada Allah, betul-betul kita sudah siap dengan bekal kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, jangan terlalu berharap lagi nanti kalau kita mati ada kiriman dari orang yang hidup di dunia. Bukan tak sampai. Saya khawatir ketika kita mati, kawan-kawan akrab kita, orang-orang yang selalu bersama kita, lupa sama kita, sehingga bagaimana mungkin dia mengirimkan bekal untuk kita. Tetapi ketika hari ini kita gunakan itu dalam rangka untuk mempersiapkan bekal kita, tanpa ada orang yang mengirim setelah kita mati nanti, kita sudah siap dengan bekal amal kita. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian yang terakhir pesan Rasulullah SAW, wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah tidak ingin kita semata-mata hanya taat kepada Allah, bagus hubungan dengan Allah,
tapi hubungan dengan manusia kita tak bagus. Dua-duanya harus kita bangun secara seimbang. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia juga bagus. Ketika kedua hubungan ini kita bangun secara seimbang, maka insya Allah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi yang menjadi persoalan. Ketika kita hanya taat ibadah hari ini, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita tidak kita bantu. Itu termasuk cara bahwa kita tidak memperlakukan orang secara baik. Oleh karena itu, ketika hari ini kita diberikan Allah kelebihan, ketika Allah berikan rezeki kita berlebih dibanding orang lain, maka dalam rangka untuk membangun hubungan baik kita sama manusia, disinilah agama menganjurkan kita untuk mau berbagi. Alhamdulillah, masjid kita ini setiap Jumat, setiap saya Jumatan di sini saya mendengar ada Jumat berkah. Jumat kita berbagi, dan apa yang kita bagikan, apa yang kita berikan kepada orang lain, itulah sesungguhnya yang menjadi milik kita. Kalau hari ini kita punya tabungan bermiliar-miliar, itu belum tentu menjadi milik kita, dan belum tentu bisa menolong kita ketika kita kembali kepada Allah. Tetapi ketika kita belanjakan itu di jalan Allah, 1.000 rupiah pun, maka sesungguhnya itulah yang menjadi milik kita, dan itulah yang akan menolong kita nanti ketika kita kembali kepada Allah. Oleh karena itu, jangan terlalu asik menjaga hubungan baik saja dengan Allah, tapi kita lupa hubungan baik kita sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah wajib, hubungan baik dengan manusia juga tidak kalah pentingnya. Kedua hubungan ini harus kita bangun secara seimbang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, 3 pesan singkat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga pada akhirnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul kita mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.